Desa Sri Mulyo merupakan sebuah desa yang terletak di Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah. Desa ini terdiri dari 14 dusun dan 28 RT, dengan jumlah penduduk yaitu 3.085 jiwa yang terbagi menjadi 1.569 laki-laki dan 1.516 perempuan. Secara geografis, Desa Sri Mulyo berbatasan dengan Desa Purwosari, Kalisari, Kutowinangun, dan Desa Sri Purnomo. Di desa ini, 970 kepala keluarga hidup berdampingan dengan 526 pasangan usia subur, serta keluarga yang memiliki balita, remaja, dan lansia. Dalam bidang kemasyarakatan, Desa Sri Mulyo memiliki pemerintahan desa yang aktif, organisasi sosial seperti Karang Taruna, PKK, Posyandu, dan kelompok tani, serta komunitas pemberdayaan perempuan seperti KWT. Dengan potensi dan kekompakan masyarakatnya, Desa Sri Mulyo terus berupaya membangun dan meningkatkan kesejahteraan warganya. Jadi, apa aja sih yang kita lakuin di Desa Sri Mulyo? Nah, yang pertama, kami melakukan aksi mengajar. Apa sih aksi mengajar itu? Jadi, aksi mengajar itu adalah kegiatan mengajar dan membimbing serta menyampaikan pengetahuan dengan metode yang interaktif dan juga menyenangkan untuk membantu memahami konsep dan mengembangkan keterampilan. Nah, targetnya ini untuk memastikan anak-anak TK dan SD memahami materi dengan baik, mengembangkan keterampilan, dan mencapai potensi bagi pelajar di Desa Sri Mulyo. Nah, ada masalah dan beberapa faktor penyebabnya nih. Jadi, minimnya pendampingan belajar yang berfokus pada kebutuhan individu siswa dan terbatasnya sumber daya dan tenaga pengajar di desa tersebut. Kondisinya di lapangan, banyak pelajar di Desa Sri Mulyo masih mengalami kesulitan dalam memahami materi pelajaran dan mengembangkan keterampilannya karena keterbatasan akses dan metode belajar yang interaktif. Nah, diharapkan dengan adanya kami, pelajar mendapatkan bimbingan belajar dengan metode yang interaktif, membuat mereka lebih mudah memahami materi, mengembangkan keterampilan, dan mencapai potensi terbaik dari mereka sendiri. Nah, selanjutnya yaitu adalah bimbingan belajar. Apa sih bimbingan belajar? Jadi, ini adalah layanan pendidikan tambahan dari kami yang menyediakan pendampingan belajar secara terstruktur untuk membantu siswa memahami materi pelajaran. Nah, targetnya ini untuk membantu siswa meningkatkan pemahaman materi dan keterampilan belajar. Nah, kondisinya di lapangan, banyak siswa mengalami kesulitan dalam memahami materi pelajaran di sekolah karena metode pelajaran yang kurang efektif atau keterbatasan waktu guru dalam memberikan pendampingan secara individu. Diharapkan dengan adanya program ini, siswa mendapatkan bimbingan belajar tambahan yang terstruktur dan sesuai dengan kebutuhan mereka, sehingga pemahaman terhadap materi pelajaran meningkat. Selain itu, mereka juga memiliki keterampilan belajar yang lebih baik. Lalu, kami melakukan digitalisasi UMKM melalui branding visual. Nah, program ini itu untuk bertujuan untuk membantu pelaku UMKM yang ada di Desa Sri Mulyo, yang lebih tepatnya di Dusun 1, dalam membangun identitas visual yang kuat dan menarik melalui pembuatan logo, banner, dan pemasangan lokasi usaha di Google Map. Nah, kondisi di lapangan, banyak pelaku UMKM di Desa Sri Mulyo ini belum memiliki branding visual yang jelas, kayak logo, banner, sehingga usaha mereka kurang dikenal. Selain itu, sebagian besar usaha belum terdaftar di Google Map, sehingga membuat pelanggan sulit menemukan lokasi mereka. Nah, diharapkan dengan adanya kami, UMKM memiliki identitas visual yang kuat melalui logo, banner yang menarik, serta lokasi usaha yang terdaftar di Google Map. Dengan begitu, usaha mereka lebih mudah dikenal
lebih jauh dengan banyak pelanggan. Nah, selanjutnya itu ada Jumat bersih. Nah, Jumat bersih ini kita melakukan gotong royong bersama perangkat-perangkat desa dan warganya. Jadi gotong royong itu bukan sekedar kerja bakti, tapi juga bentuk kepedulian kita terhadap lingkungan dan sesama. Jadi setiap hari Jumat, kami mengumpulkan warga untuk membersihkan desa, menjaga kebersihan, dan mempererat kebersamaan. Nah, kondisi di lapangan tuh kesadaran warga desa Srimulyo itu tentang pentingnya kebersihan masih bervariasi, dan beberapa desa masih kurang terawat akibat keterbatasan waktu dan partisipasi warga. Nah, harapannya kami melakukan proker ini, lingkungan desa Srimulyo itu akan bersih, rapih, dan terawat melalui partisipasi aktif seluruh warga dalam kegiatan gotong royong setiap hari Jumat. Nah, selanjutnya itu kami membuat pelang tunjuk arah kampung. Jadi kegiatan ini bertujuan untuk memasang pelang di perbatasan setiap kampung sebagai penanda untuk memudahkan warga dan pendatang dalam mengenali batas antar kampung. Nah, masalah dan penyebabnya di lapangan, kurangnya inisiatif untuk memasang pelang petunjuk arah kampung dan minimnya anggaran atau sumber daya untuk membuat dan memasang pelang di desa. Nah, harapannya dengan kami membuat pelang ini, kampung memiliki arah yang jelas dan mudah dibaca, sehingga warga dan pendatang dapat dengan mudah mengenali batas wilayah. Beralih ke program kerja selanjutnya, yaitu pelatihan pembuatan ekoprint serta branding pada produk. Nah, apa sih kegiatan ini? Jadi kegiatan ini adalah pelatihan ekoprint yang bertujuan untuk memperkenalkan dan mengajarkan teknik mencetak motif alami pada kain menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan. Nah, targetnya untuk meningkatkan kreativitas dan memberikan pemahaman dasar praktik ekoprint kepada peserta dan menghasilkan produk ekoprint yang bernilai jual tinggi. Nah, kondisi di lapangan masyarakat desa Srimulyo ini masih minim pengetahuan dan keterampilan dalam membentuk teknik ekoprint, sehingga peluang usaha berbasis produk ramah lingkungan ini belum dimanfaatkan dengan baik atau secara optimal. Nah, harapannya dengan adanya kami, masyarakat mampu menghasilkan produk ekoprint yang berkualitas dengan motif alami dan memasarkan produk tersebut melalui strategi branding yang baik untuk mendukung usaha mandiri atau komunitas yang kreatif. Nah, tidak kalah seru, selanjutnya adalah pelatihan pembuatan silase untuk pakan ternak. Nah, apa tuh silase? Jadi kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pelatihan dan pendampingan kepada peternak dalam pembuatan silase, sehingga pemanfaatan silase dapat dimanfaatkan untuk menjaga ketersediaan pakan untuk ternak. Nah, targetnya itu diharapkan masyarakat mampu mengetahui pentingnya manfaat pakan silase serta proses pembuatannya dengan bahan lokal yang mudah diakses. Nah, masalah di lapangan, masih banyak masyarakat yang memiliki ternak kambing dan sapi, namun masih bergantung pada pakan hijauan segar yang ketersediaannya terbatas, terutama saat musim kemarau, serta kurangnya pengetahuan tentang pakan alternatif membuat peternak kesulitan menyediakan pakan yang cukup dan berkualitas bagi ternak mereka. Akibatnya, pertumbuhan ternak menjadi kurang optimal dan biaya pembelian pakan tambahan menjadi lebih tinggi. Diharapkan dengan adanya pembuatan silase ini, masyarakat memahami pentingnya silase sebagai pakan alternatif yang dapat digunakan sepanjang tahun, terutama saat pakan hijauan sulit didapatkan. Nah, program kerja selanjutnya yang kami lakukan yaitu melatih anak-anak menari. Nah, jadi targetnya anak-anak di desa Srimulyo dapat menguasai keterampilan dasar tari, menumbuhkan minat terhadap seni tari, dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan seni budaya di tingkat desa maupun luar desa. Nah, kondisinya di lapangan, minat dan keterampilan anak-anak dalam seni tari ini, terutama tari tradisional, masih rendah karena kurangnya pelatihan dan wadah untuk mengembangkan bakat mereka.
Jadi, diharapkan dengan adanya pelatihan ini, anak-anak memiliki keterampilan tari yang baik dari tradisional maupun modern, serta minat yang tinggi dalam melestarikan dan mengembangkan seni tari. Nah, selanjutnya ada senam sehat bersama. Kegiatan ini dapat diikuti oleh berbagai kalangan termasuk anak-anak, remaja, dewasa, dan lansia. Apa sih tujuannya? Nah, tujuan dari kegiatan ini itu untuk meningkatkan kebugaran dan kesehatan warga desa Sri Mulyo melalui olahraga mudah dan menyenangkan secara rutin setiap minggu. Diharapkan dengan adanya kegiatan ini, warga desa Sri Mulyo secara rutin mengikuti senam sehat untuk menjaga kesehatannya dan kebugarannya, meningkatkan kesehatan, dan mempererat kebersamaan antar warga Sri Mulyo. Nah, di desa Sri Mulyo kami juga melakukan beberapa sosialisasi. Yang pertama, sosialisasi anti-bullying yang bertepatan di Pondok Pesantren Riyadatul Falahin. Nah, buat apa sih kegiatan ini? Jadi, kegiatan ini untuk menumbuhkan rasa saling menghormati dan menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman di sekolah maupun di luar sekolah. Nah, kondisi di lapangan, kasus bullying ini masih terjadi di lingkungan sekolah dan sosial, menyebabkan dampak negatif bagi korban serta menurunnya kepercayaan diri dan rasa aman. Diharapkan dengan adanya sosialisasi ini, lingkungan sekolah dan sosial menjadi tempat yang paling aman dan nyaman, serta penuh rasa saling menghormati tanpa adanya perilaku bullying. Nah, sosialisasi selanjutnya yaitu sosialisasi hidup sehat yang kami laksanakan di SD Negeri 4 Sri Mulyo. Tujuan dari sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman anak-anak tentang pentingnya menjalankan pola hidup bersih dan sehat. Kondisi di lapangan, kesadaran anak-anak di desa Sri Mulyo tentang pola hidup sehat dan bersih masih sangat rendah. Terlihat dari kebiasaan makan yang kurang teratur dan kurang pemahaman akan pentingnya gizi dan seimbang. Diharapkan dengan sosialisasi ini anak-anak memahami pentingnya pola hidup sehat, mampu memilih makanan yang bergizi, dan menerapkan kebiasaan bersih dan sehat dalam kehidupan sehari-hari. Beralih ke SD Negeri 2 Sri Mulyo, kami melakukan sosialisasi menabung sejak dini. Jadi, sosialisasi ini bertujuan untuk mengenalkan pemahaman menabung kepada anak-anak di desa Sri Mulyo, serta memanfaatkan menabung sebagai langkah awal dalam mengelola keuangan pribadi yang sehat. Dikarenakan banyaknya anak-anak di desa Sri Mulyo belum memiliki kebiasaan menabung dan cenderung menghabiskan uang secara impulsif tanpa perencanaan keuangan yang baik. Diharapkan anak-anak terbiasa menabung sejak dini, memahami manfaat menabung, dan mampu mengelola keuangan mereka secara bijak. Nah, sosialisasi yang terakhir yaitu sosialisasi pembuatan sabun cuci piring yang kita laksanakan di Balai Kampung Sri Mulyo. Kegiatan ini merupakan edukasi yang mengajarkan cara membuat sabun cuci piring sendiri dengan bahan yang sederhana untuk menghemat biaya dan mendukung pola hidup yang ramah lingkungan. Sebagian besar masyarakat masih bergantung pada sabun cuci piring komersial yang harganya cenderung terus meningkat. Selain itu, penggunaan produk bahan kimia berlebihan dapat berdampak buruk pada lingkungan. Nah, diharapkan dengan sosialisasi ini, masyarakat mampu membuat sabun cuci piring sendiri dengan bahan yang lebih ramah lingkungan dan biaya lebih terjangkau, sehingga dapat menghemat pengeluaran rumah tangga serta mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Terima kasih Desa Sri Mulyo. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Desa Sri Mulyo atas sambutan yang sangat hangat dan kebersamaannya. Semoga setiap program dan pengalaman yang kami bagikan dapat bermanfaat bagi desa ini. KKN ini bukanlah akhir, tetapi awal dari kebersamaan dan harapan untuk kemajuan bersama. Sampai jumpa, Desa Sri Mulyo.